oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang bagaimana harusnya kita tatkala kita ingin mendapatkan ilmu. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Beliau menasihati murid-muridnya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Saudaraku, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menasihati murid-muridnya termasuk juga diri kita. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali engkau mengeluarkan 6 perkara untuk ilmu tersebut. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan beritahukan kepada dirimu tentang rincian-rincian 6 perkara tersebut, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu la yu'tika syai'an illa an tu'tiyahu kullak. Sesungguhnya ilmu tidak akan pernah memberikan setengah dirinya. Jadi setengah ilmu saja, tidak pernah ilmu tadi mau memberikan kepada diri kita. Sampai kita memberikan seluruh diri kita untuk ilmu. Fa'in lam tu'tihi, fa'in tu'tihi nisfak lam yu'tika syai'a. Seandainya kita hanya memberikan setengah diri kita saja untuk ilmu, ilmu tidak akan memberikan apa-apa untuk diri kita. Jadi kalau kita hanya menuntut ilmu, hanya untuk sisa-sisa waktu kita saja, maka kita katakan ketika sisa-sisa waktu saja kita malas untuk mendermakannya untuk ilmu, apakah lagi dengan sisa-sisa tadi? Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tadi, ilmu tidak akan memberikan kita apa-apa. Sudah kita berikan mati-matian diri kita untuk ilmu tadi, ilmu hanya memberikan setengah dari diri. Oleh karena itulah 6 perkara inilah yang harus kita renung-renungkan agar kita bisa mendapatkan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau yang pertama? Yang pertama adalah zakat, kecerdasan. Jadi seseorang bisa mendapatkan ilmu jikalau dia masih diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam pepatah Arab, al-aqlus salimu fil jismis salim. Bahwasanya akal yang sehat itu berada pada jiwa atau pada diri yang sehat. Jadi bagaimana akal kita bisa sehat sedangkan kita mengkonsumsi perkara-perkara yang merusak akal kita. Seperti mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi rokok, mengkonsumsi perkara-perkara yang memabukkan, yang itu bisa merusak dari akal kita. Maka kita katakan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya di dalam syariat Islam yang disebut dengan maqasid as-syariah, yaitu tujuan-tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara. Yang terakhir dari maqasidus syariah tersebut adalah hifzul akli, yaitu di dalam syariat agama Islam ini kita diperintahkan untuk menjaga akal kita agar tidak rusak. Dari perkara apa? Dari perkara-perkara yang bisa merusak akal itu. Jadi ini perkara yang pertama. Jikalau seseorang ini ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus pelihara akalnya agar tidak rusak dengan perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal itu. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa seseorang dapatkan ilmu tersebut adalah jikalau dia bersungguh-sungguh, yaitu al-hirs. Dia bersungguh-sungguh mati-matian untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana yang diceritakan dari Jabir bin Abdullah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau tatkala mendengar ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar hadis ini hanyalah seorang sahabat saja. Sahabat ini tinggalnya di daerah Syam, yaitu di daerah Syria, yang jaraknya sekian ribu kilometer dari kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Akhirnya dibelikanlah atau beliau belilah tunggangan beliau. Untuk apa? Untuk bisa mencari hadis atau mencari sahabat yang langsung mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Akhirnya setelah mendapatkan kendaraan tadi atau tunggangan tadi, akhirnya beliau paculah tunggangan tadi ke kota Madinah ketika itu. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Sesampai beliau di kota Madinah dan setelah mendapatkan hadis tadi langsung dari sahabat tersebut, setelah beliau meyakinkan, aku datang ke kota Syria atau ke kota Damaskus ini adalah karena aku mendengar bahwasanya engkau mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang tidak ada satupun yang mendengar tentang hadis tersebut kecuali dirimu. Sekarang ceritakanlah kepadaku tentang hadis tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan hadis tersebut, apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Apakah beliau jalan-jalan terlebih dahulu, bertamasyah terlebih dahulu di kota Damaskus ketika itu, yang merupakan ibu kota Khalifah Bani Umayyah ketika itu.
Maka kita katakan tidak. Setelah beliau mendapatkan hadis tersebut, beliau tanpa istirahat langsung balik ke kota Madinah. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, mungkin kita sempatkan untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Seperti orang yang mana mereka pergi umrah. Allah sudah karuniakan kepada dirinya untuk umrah. Datang ke kota Makkah dan datang ke kota Madinah. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Tidak memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram dan memaksimalkan ibadah di Masjid An-Nabawi. Akan tetapi masih sempat-sempatnya untuk jalan ke sana dan kemari. Padahal tidak ada sunnahnya dari Rasul kita Muhammad SAW untuk mengunjungi ini dan mengunjungi itu, kecuali hanya Masjid Quba.